warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Terima kasih banyak yang udah nonton di studio. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang satu survei yang biasa disebut the mother of survey. Wah, apa itu kira-kira ya? Itu adalah survei sosial ekonomi nasional atau disingkat Susenas. Sudah hadir di studio kami ada Mbak Frankie Wahidah Rahmawati SST, statistisi ahli muda BPS Provinsi Banten. Halo Mbak Rahma. Halo Mbak Rika. Ada juga Mbak Siti Komariah nih. Mbak, halo Mitra. Mitra BPS Kota Serang yang udah berpengalaman nih bertahun-tahun ya melaksanakan survei sosial ekonomi nasional. Kita akan nanti tanya-tanya banyak gimana sih pengalamannya biar responnya tuh mau gitu ya jawab kuesioner. Oke, saya mau ke Mbak Rahma dulu ya sebelum ke Mbak Siti. Mbak Rahma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lagi sibuk ngapain sekarang? Ini kita kemarin selesai workshop Intama. Ini mau persiapan buat pelatihan instruktur nasional atau INAS untuk Susenas September, insya Allah nanti. Oke, jadi tinggal 1 bulan lagi lah ya, gitu. Iya, kurang lebih 1 bulan. Nunggu sampai Susenas. Oke. Mbak Rahma, kita akan ngobrolin kan kalau misalnya sahabat data nih pasti tanya-tanya, BPS itu kan rilis angka-angka yang tentang kesejahteraan sosial lah ya, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, perumahan gitu, masih banyak yang lain. Sebetulnya kenapa sih Susenas itu disebut the mother of survey? Artinya tuh apa gitu? Iya, Susenas itu memang disebut sudah terkenal gitu ya, Susenas dengan the mother of survey. Bahkan di luar negeri kalau orang bilang Susenas tuh udah langsung tahu gitu ya para penelitinya itu ya. Karena Susenas itu apa? Mother of survey. Mother tuh berarti ibu ya. Kalau kita jari aja, kalau ibu jari paling gede gitu kan. Nah, di mother of survey Susenas ini kita ngumpulin data dan informasinya tuh luas banget gitu ya. Sampai luasnya sebenarnya sampai tebel banget gitu ya. Di dalamnya itu ada mulai dari keterangan demografi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, balita, terus perumahan ya, korban kejahatan juga ada, terus teknologi informasi, kepemilikan barang, banyak ternyata, inklusi keuangan, banyak banget. Jadi dari data yang dikumpulkan tadi kan akan menghasilkan indikator yang banyak banget. Nah, itulah kenapa Susenas disebut sebagai mother of survey. Artinya tuh induk dari semua data gitu ya. Iya, betul, sumber data dari berbagai indikator yang dihasilkan BPS. Iya, luar biasa ya Susenas. Iya, betul. Apalagi mitranya nih lebih luar biasa. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau ke Mbak Siti Komariah. Mbak Siti jadi mitra di Kota Serang dari tahun berapa? Saya dari tahun 2016. Itu pertama ikut sensus ekonomi. Oh, sensus ekonomi. Cuma kalau dulu rekruternya seperti mencari kerja ya Bu ya. Jadi harus ada tes tulis seperti itu di Akper dulu di Jalan Jenderal Jidun itu. Tahu infonya dari mana? Kebetulan Pak RT. Pak RT dari kelurahan mencari itu gitu. Akhirnya kita daftar di situ. Sama seperti kayak mencari pekerjaan, lengkapi ini dan ini. Nah, ini informasi buat sahabat data yang di rumah bahwa kualitas data yang dihasilkan BPS sudah tidak diragukan lagi karena kita rekrutmen mitra aja itu ada tesnya ya Teh ya. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau selama dari 2016 sudah berapa kali mendata Susenas? Itu Susenas dari tahun 2017. Setiap tahun rutin tuh Susenas? Iya, tapi kadang ada kan Susenas itu 2, dari Maret ada yang September, ada yang Maret enggak, September ikut, ada yang kayak gitu-gitu. Oh, pokoknya tapi yang pasti tiap tahun. Tiap tahun ikut gitu. Oke, gitu. Saya mau ke Mbak Rahma lagi. Mbak, kalau Susenas itu tiap tahun tuh dilaksanainnya kapan sih Mbak? Terus pertanyaan kuesionernya tuh dari tahun tuh sama atau ada perubahan-perubahan? Oke, jadi Susenas itu rutin ya Mbak ya, dilakukan setiap 2 kali dalam setahun. Yang pertama di bulan Maret, kemudian di bulan September. Tadi benar seperti Mbak Sitkom tadi bilang gitu kan. Nah, kalau di bulan Maret ini nanti kita akan menghasilkan estimasi hingga level kabupaten kota. Kalau di September itu hanya level estimasi indikatornya sampai provinsi aja. Karena apa? Karena sampel yang digunakan di Maret itu lebih banyak daripada September. September cuma 1/4-nya. Jadi estimasinya lebih sedikit gitu ya. Kalau ngomongin masalah sampel nih, yang Maret lalu berapa rumah tangga untuk yang menjadi sampel Susenas? Kalau di Banten sendiri Maret itu sampelnya sebanyak 7.330 rumah tangga.
Kalau untuk September? Kalau September seperempatnya ya, berarti 1.690 rumah tangga. Berarti lebih sedikit ya? Iya, betul. Untuk September. Iya. Kalau misalkan Susenas nih, biasanya petugas tuh nanyain apa aja sih ke responden, Mbak? Yang ditanyanya banyak gitu ya, yang ditanya ya. Kalau di kuesioner kan ada 2 ya, kuesioner tuh jadi 1 kali pendataan tuh ada 2 kuesioner kalau di Mart itu. Pertama kuesioner core, yang kedua kuesioner KP. Nah, kuesioner core itu kita menanyakan biasanya tentang keterangan demografi, terus kesehatan, pendidikan, perumahan, itu ada di kuesioner core. Yang satunya lagi kuesioner KP itu konsumsi pengeluaran, itu kita nanyakan berapa pengeluaran yang dikeluarkan dalam rumah tangga ini. Misalkan untuk makanan itu selama seminggu terakhir ini berapa konsumsinya, berapa pengeluaran yang dikeluarkan. Terus kemudian misalkan untuk non makanan gitu ya, berapa biaya listrik yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian sabunnya, kosmetik kayak gitu. Sampai skincare, sampai skincare-nya, pakaian yang digunakan dibeli selama setahun terakhir gitu. Itu ada di dalam susunan kuesioner Susenas KP gitu. Saya mau ke Mbak Siti nih, dari tadi pernyataan dari Mbak Rahma ya, bahwa Susenas itu yang ditanyain banyak pengeluaran, baju apa yang dibeli, skincare segala macam. Itu kan butuh effort ya nanya ke respondennya. Gimana sih Mbak cara biar responden itu mau menjawab dan bukan mau jawab apa ya, tapi ingat gitu ya, kayak kemarin makan apa, balitanya dikasih apa, itu kan kita ibu-ibu banyak banget ya yang jadi pikiran gitu ya. Gimana cara mereka merewind gitu, ngingetin apa yang sudah mereka keluarkan kayak gitu. Gimana caranya tuh? Ya, kita bertanya tentang makanan. Biasa sehari-hari atau seminggu kemarin tuh makan apa saja. Misalkan kita lihat juga di Serang ini kan banyaknya makan ikan, ya kayak bandeng, lele tangkil. Nah, kita tanyakan juga itu. Selain kita tanyakan satu persatu apa saja, itu juga jadi pertanyaannya inti, maksudnya apakah dimakan juga, karena kan kebiasaan mereka makan itu. Terus kalau misalnya ada responden, nanti dulu saya lupa kemarin habis makan apa, gimana tuh Mbak? Ya sama aja sih Mbak, saya kayak gitu juga ya, sehari itu makan apa saja, disebutkan lagi apakah ini gitu. Oh berarti kitanya yang kemarin makan bandeng apa, ikan apa gitu ya, asin. Kalau orang Padang kan biasa gitu ya Bu. Iya betul. Ikan biasa dimakan kan nih. Jadi kita tekniknya tuh mengingatkan mereka dengan probing gitu, kita bahasanya memprobing. Apalagi kalau misalkan mungkin ada plusnya juga si orang Serang jadi bisa bahasa Jawa ya Bu ya. Jadi kita mau bahasa Jawa gitu. Kalau kadang ada yang responden yang nggak ngerti bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi arep mangan apa wingi Bu? Kayak oh iya, wingi mau mangan apa gitu. Iya. Kalau misalkan sampelnya nih Mbak, tiap tahun itu berbeda atau dengan sampel yang sama sih? Oke, kalau untuk mulai yang Susenas Mart ya, dari mulai 2002, 2023, 2024 ini kita menggunakan sampel panel rumah tangga, Mbak. Jadi yang kita data di 2022 ya, kita datang lagi di 2023, 2024. Karena ini sesuai dengan Impres Presiden nomor 4 tahun 2022 bahwa ya BPS mengawal kemiskinan ekstrim. Jadi datanya kita panel gitu ya. Kita lihat biar tahu pergeserannya seperti apa. Oh, berarti dari 2022, 2023 dan 2024 sampel rumah tangganya sama. Iya, sama. Tujuannya adalah untuk mengawal kemiskinan ekstrim tadi. Oh, jadi misalkan gini, rumah tangga ini tahun lalu pengeluarannya segini, betul. Tahun ini segitu, berarti bisa dibandingkan ya. Iya. Oh, jadi karena amanat dari Impres ya. Mungkin sampai tahun 2024 ini sih. Mungkin tadi nggak kerja gitu di 2022. Ada perubahan nggak nih gitu ya? Tapi kalau misalnya dari 2021 ke belakang itu berarti beda-beda. Beda-beda. Jadi selalu kita update dulu kan. Jadi sebelum pendataan kita ada pemutakhirannya biasanya ya. Kita pemutakhiran dulu, kemudian kita entry, habis itu kan kita tarik sampel. Jadi sampelnya satu blok sensus tuh biasanya 10. Nah 10 itu tergantung nanti ada petugas yang dapat 1 blok atau yang dapat 2 blok gitu ya. Yang jelas setiap 1 blok itu 10 gitu. Tapi mungkin kalau misalkan sampelnya sama dari tahun ke tahun juga memudahkan para mitra untuk mendata ya, karena udah hafal gitu ya. Mudah dan susah kan? Padahal iya sih. Teh, aku kemarin baca kuesioner Susenas ya. Sampai
luar biasa gitu ya, sampai bentuk toilet, kemudian makannya kemarin apa, terus alat kontrasepsi yang digunakan apa gitu ya. Dari kuesioner yang banyak itu Mbak, berapa lama biasanya yang dibutuhkan waktu untuk mendata satu rumah tangga? Harusnya sih satu rumah tangga itu 6 sampai 7 jam. Oh, 6 jam. Iya, harusnya. Kalau dilihat dari satu pertanyaan, berarti ke respondennya nggak bisa pagi-pagi ya. Jadi jam-jam mereka sudah selesai menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena 6 atau 7 jam itu kita nggak bisa sehari. Bisa jadi kedatangan besok hari lagi. Oh, dilanjut besok. Kita minta izin ke beliau gitu kan, bahwa akan dikunjung kembali karena pertanyaan belum selesai. Khawatir kan responden juga ada kegiatannya lain seperti itu. Kita tidak bisa memaksa harus langsung hari itu selesai. Harus sabar berarti. Betul. Petugas harus sabar. Terus gini, saya kemarin baca ada pertanyaan warna air ya. Warna air itu keruh. Nah, gimana itu cara mendapatkan jawaban itu? Apa misalkan kita kalau nggak dikasih minum, masa harus Bu boleh nggak minta minumnya dulu gitu? Nanti kita tanya dulu tuh, airnya dimasak apa beli. Nah, kalau misalkan dimasak pasti biasa ada rasa gue, beda mungkin rasa dari apa gitu. Apakah berasanya? Oh enggak, sama aja. Sama aja dengan air yang galon yang galon isi ulang juga sama, kita tanyakan bagaimana sih airnya gitu. Tapi selama Mbak Siti mendata di Kota Serang, kebanyakan kalau untuk air minum itu banyaknya masak sendiri atau isi ulang kebanyakannya. Iya, untuk berapa persen isi ulang. Kalau untuk yang air bermerek hanya sekitar berapa persen. Nah, itu masalah air isi ulang, air minum. Kalau untuk toilet tuh kemarin saya baca ada leher angsa. Terus jadi kita gimana? Apa survei langsung izin untuk melihat langsung ke dalam toilet seperti itu. Itu juga menjadi mungkin Bu ya, apakah bagaimana keadaannya Bu ya? Apakah memiliki jamban apa tidak? Karena masa di Kota Serang masih ada yang nggak punya jamban. Kalau untuk kebetulan saya di daerah Kota Serang yang di tengah-tengah, jadi yang alhamdulillah sih nggak ada sih Bu. Mereka memiliki jamban semua. Kalau di kota ya, kalau tempat yang lain mungkin ada yang belum punya. Iya. Mbak, sampel Susenas itu kayak gimana sih Mbak? Yang ditentukan sebagai sampel gitu. Kan 2022 sampai 2024 tadi kan panel ya. Tapi dulu sebelumnya itu secara statistik sih ya, kita menggunakan metode penarikan sampelnya two stage stratified sampling gitu ya, secara bahasa sampelnya gitu ya. Jadi itu sampel 2 tahap. Yang pertama kita milih dulu blok sensusnya. Terus kemudian habis itu setelah blok sensus kita pilih, kan kita periksa tuh. Dia dari pusat kirim blok sensus ke kita periksa dulu apakah blok sensus ini bisa untuk didata gitu kan. Setelah itu dilakukan pemutakhiran di masing blok-blok sensus tadi. Nah, setelah dimutakhirkan itu artinya kita kita cek gitu, kita data si orang-orang yang di blok ini masih ada nggak di situ ya, terus pendidikannya apa. Nah, di situ setelah kita data nanti di entry itu sama BPS Kabupaten Kota, nanti ditariklah sampel di situ. Nah, itulah yang stage kedua gitu, jadi 2 stage gitu. Nah, kalau misalnya ini Susenas September kan sebentar lagi nih, 1 bulan lebih gitu ya. Pelatihannya mulai kapan? Kalau untuk Susenas September ya, karena dilaksanakan di September, pelatihan INAS dan pelatihan petugasnya itu di bulan Agustus biasanya ya. Untuk yang September 2024 ini direncanakan pelatihan INAS di 5 sampai 7 Agustus, kalau petugasnya 19 sampai 31 Agustus. 19 sampai 31. Jadi siap-siap nih Mbak Siti. Kalau misalkan yang Maret lalu mitranya sudah ikut Susenas, tetap kalau September ikut dia harus pelatihan lagi. Betul, tetap didata. Karena apa? Kuesionernya beda, Mbak. Nah, itu dia yang mau saya tanya itu, masalah kuesioner. Apakah setiap tahun tuh kuesionernya sama atau ada perubahan di pertanyaan-pertanyaannya gitu, Mbak? Oke. Kalau untuk kuesioner kan ada 2 ya tadi ya di Susenas tuh, ada core sama KP. Kalau untuk kuesioner KP itu di Maret sama September hampir sama lah ya, jarang ada perubahan, mungkin penambahan komoditas tertentu aja tapi jarang ya. Itu di KP sama. Kalau untuk yang satunya, kuesioner satunya, kalau di Maret itu disebut kuesioner core. Kalau di September itu disebut modul ya. Jadi modul itu ada 3. Yang
Yang pertama modul MSBP, kita sebutnya modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang nanti nih September nih. Terus ada lagi modul MKP, modul Kesehatan dan Perumahan. Modul Kesehatan dan Perumahan. Kemudian ada modul Ketahanan Sosial. Jadi itu gantian aja tuh bertiga tuh modul. Kalau tahun ini MSBP, berarti tahun depan nanti MKP, tahun depannya lagi Hansos gitu gantian. Itu setiap September ya. Tapi otomatis pertanyaannya juga akan Beda. berbeda. Jadi harus dilatih lagi gitu. Luar biasa. Jadi mitra BPS itu harus terus belajar ya Teh ya, harus banyak latihan. Jadi pas ngedata ke masyarakat juga miss-nya itu nggak banyak gitu. Betul. Teh, saya mau tanya pengalaman selama jadi mitra di BPS dari tahun 2016. Ada nggak sih pengalaman menarik atau mungkin ditolak responden atau mungkin dikejar anjing gila gitu. Gimana pengalamannya? Alhamdulillah sih nggak ada yang aneh-aneh ya Bu ya. Cuman mungkin untuk ini aja sih, banyak mitra baru yang langsung nggak bisa gitu karena dari RTS saja dia sudah tidak mau menerima. Padahal kan kalau di RTS dan menerima ya udah nggak apa-apa, tapi tetap kita yakinin, kita tetap ternyata dari RT ke warganya menerima. Kita mewajarkan RT kalau seperti itu, karena saya juga pengalaman gitu di salah satu perumahan yang lumayan elit lah ya, orang-orangnya, pejabatannya, profesinya, RT-nya enggan sebenarnya awalnya. Cuman kita yakinin lagi, Pak, ini begini gitu kan. Terus kata Pak RT, kalau kamu masih mau ke datang ya udah silakan gitu kan. Setelah kita datangi, mereka mau welcome walaupun profesi dan jabatannya seperti kata dokter lah apalah gitu. Setelah kembali ke PRT ya udah nggak apa-apa gitu. Dan PRT juga mau nerima gitu, makanya jangan sampai berkecil hati dulu gitu. Terus berjuang. Bersabar. Pantang menyerah gitu. Ya makanya nih kalau misalnya responden yang didatangin sama petugas BPS, mohon diterima dengan baik, kemudian juga jawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya, karena data yang kita potret nih itu kan akan menjadi rujukan untuk pembangunan di Provinsi Banten gitu. Jadi harus support dong nih petugas-petugas BPS yang datang ke rumah gitu ya. Mbak, saya masih banyak pertanyaan untuk Mbak Rahma nih. Kuesioner kan pertanyaan tuh banyak banget tuh. Saya kemarin baca. Strateginya gimana sih kasih tahu mitra nih biar responden itu mau menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner? Iya. Ya, yang pertama jelas pendekatan ya. Pendekatan harus ada tuh. Terus yang sebelum pendekatan harus ada izin sama Pak RT tadi. Harus pendekatan, izin Pak RT, kemudian penampilan dong. Penampilannya harus menarik itu ya. Penampilan. Kita mau datang ke rumah orang, mau mendata, penampilan lusuh. Kasih 2.000 nanti. Iya, jadi penampilan harus meyakinkan, bawa surat tugas ya, yang pentingnya bawa surat tugas, kemudian name tag juga harus dibawa, jangan lupa dokumennya dibawa gitu. Gitu, jadi mitra yang datang survei itu ada identitasnya, ada bawa surat tugas, jangan lupa. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan mitra BPS tapi nggak bawa surat tugas, jangan diterima gitu ya. Teh, mau sampai kapan jadi mitra BPS? Sampai dipercaya sama BPS lah. Kalau dipercaya akan terus-terusan. Insya Allah terus. Saya penasarannya gini, banyak mitra-mitra baru yang baru bergabung 1 kali 2 kali survei udah langsung nyerah. Apa sih yang bikin Teteh bertahan di jadi mitra di BPS? Dijadikan hobi sih sebenarnya. Seneng gitu nanya orang gitu ya. Banyak keponya ya. Ketemu lagi sama orang baru. Sebenarnya sih jadi nyerap otak juga ya. Kalau tadi kan bertemu dengan orang yang dari yang biasa sampai level atas, itu ikut-ikutan juga gitu, gesturnya apa. Jadi nggak kudet lah, nggak kurang update gitu ya. Iya. Oke. Mbak, sekarang kita ngebahas publikasi. Itu kan tadi teknik pendataannya. Setelah beres nih ya Susenas, Mbak Rahma membuat publikasi. Publikasinya apa aja sih yang dihasilkan dari survei Susenas ini? Kalau di Susnas itu sebenarnya publikasi banyak ya kalau di pusatnya. Tapi kalau di Provinsi Banten ini. Sebentar Mbak, maaf saya potong. Publikasi itu apa, banyak yang belum. Jadi publikasi itu semacam buku ya, buku yang berisi tabel ataupun indikator hasil
hasil dari survei yang kita data gitu kan ya. Jadi isinya di situ banyak tabel, banyak data-data gitu, tabel-tabel misalkan persentase penduduk yang merokok gitu kan. Apalagi misalkan persentase balita yang melampaui inisiasi menuju dini gitu ya. Seperti itu. Jadi publikasi di BPS Provinsi Banten itu ada 6. Yang publikasi utama itu statistik kesejahteraan rakyat. Terus ada lagi publikasi perumahan, publikasi pengeluaran dan konsumsi yang khusus untuk komisioner KP tadi. Terus publikasi kesehatan, profil kesehatan yang lebih tepatnya. Kemudian statistik pendidikan. Ini masih baru nih, baru tahun ini statistik pendidikan. Terus publikasi pemuda ya, statistik pemuda. Terus apalagi ada satu lagi yang publikasi yang ini, yang occasional 3 tahun sekali karena adanya di MSBP. Jadi publikasi sosial budaya itu baru kita terbit 2 kali lah. Banyak banget ternyata ya. Iya. Kalau misalnya sahabat data mau baca gitu ya, publikasi yang dihasilkan dari Susenas itu bisa didapat di mana, Mbak? Oke, kalau untuk data publikasi ya, semuanya bisa diakses dong di website kita gitu kan. Gimana tuh? banten.bps.go.id ya gitu. Di banten.bps.go.id ada di menu publikasi gitu ya. Di menu publikasi. Oke, jadi semuanya kalau misalnya publikasi atau buku BPS itu bisa langsung di-download secara gratis. Betul. Di website banten.bps.go.id. Langsung dapat filenya ya. Nggak perlu ke BPS lagi. Iya, jadi gak usah capek-capek ikutan pendataan segala macam, udah tinggal baca hasilnya aja gitu. Baca hasilnya di situ, ya betul. Apa namanya Mbak, kalau misalkan Susenas itu biasa dipakai pemerintah daerah maupun pusat itu biasanya untuk apa? Ya, Susenas itu banyak sekali ya indikator yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi bisa yang utama kan untuk kemiskinan tadi ya, itu salah satu sasaran utama pembangunan untuk kemiskinan, untuk IPM, untuk Gini rasio. Nah, kemudian 5 dari 7 sasaran pembangunan juga, agenda pembangunan juga bersumber dari data Susenas. Terus kemudian untuk SDGs tuh ya, 43 indikator SDGs itu juga bersumber dari Susenas. Dan tentunya Susenas ini digunakan untuk apa ya? Untuk evaluasi dan perencanaan dari program-program pemerintah ini gitu. Jadi kita ngelihat gitu, kalau nggak ada evaluasi, nggak ada ini kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa kerja pemerintah gitu ya. Terus selain itu juga untuk evaluasi dan perencanaan oleh ini kementerian lain. Jadi dari kementerian lain juga banyak ngambil data-data dari Susenas gitu ya. Jadi banyak kerjasamanya gitu ya sama kementerian lain gitu. Ada indeks pembangunan pemuda, ada indeks perlindungan anak gitu ya, ada indeks capaian revolusi mental, dan banyak banget pokoknya. Dari Susenas itu banyak banget ya yang dihasilkan datanya gitu. Banyak banget. Makanya saya penasaran nih Mbak Siti, kalau misalnya dibandingkan dengan survei lain, tingkat kesulitannya tuh lebih sulit Susenas atau yang lain gitu? Langsung ketawa Mbak Sitinya. Sangat-sangat sulit Susenas karena kan harus ada konvensi ya Mbak ya. Konversi itu apa? Konversi. Oke, konversi harga. Iya, dari berapa ke berapa itu yang bikin. Jadi misalkan tempe ya, tempe satu gini tuh berapa kira-kira? Kapan tuh berapa sih? Berapa on? Misalkan gitu. gini, hari ini makan tempenya berapa beli berapa sih? Ada yang sepapan, ada yang sepotong. Sepotong itu berapa gram? Gula pun sama. Gitu. Gula tuh berapa sendok? Dan itu dikonversikan. Jadi Mbak terpuji banget ya kesabaran, ketelatenan. Jadi udah terlihat gimana susahnya. Kalau tempe kan kita biasa beli tempe 5.000 ya segini itu. Nah itu sama Mbak Siti ditimbang dulu tuh. Iya. Tempe 5.000 itu berapa on? Mana-mana. Kita perkirakan aja mungkin ya. Mbak Siti udah ada konversinya ya. Sudah ada. Udah apa kayaknya ini yang tempe 5.000 tuh kira-kira berapa on? Kangkung seikat berapa? Itu mungkin untuk menghitung kalori ya Mbak ya? Iya, dan itu kan ada volumenya ya. Jadi kita nanya itu ada
berapa gram atau volume dari komoditas itu, kemudian berapa uangnya yang dikeluarkan. Jadi beli tempe misalkan 5.000 itu sekitar mungkin 3 onan lah ya, 3 nggak nyampe setengah, 3 onan itu dalam seminggu itu berapa kali makan tempe yang 5.000-an tadi. Kalau 5 kali ya tinggal dikonversikan, makanya hitung-hitungan nih sampai sedetail itu. Belum beras ya, belum beras, itu tadi. Kan tingkat kesulitannya lumayan tinggi, tapi kenapa kayak ketagihan gitu ya? Jadi apa ngedata Susenas itu, Mbak? Ya karena itu juga kita juga biar tahu ini nih orang yang share itu makannya apa saja sampai semana gitu, perbandingannya juga. Jadi boleh lah ya sekarang calon wali kota tanya ke Mbak Siti, orang Serang tuh banyaknya makan apa, gimana sih pengeluarannya gimana gitu, ya boleh tahu gitu kan nih pagi gini segini. Oke, mungkin lebih lengkapnya itu teh nanti biar download publikasi pengeluaran dan konsumsi itu lengkap satu Banten gitu. Kalau yang kabupaten kota di websitenya masing-masing berarti ya, Mbak ya? Kalau di kabupaten kota kebetulan publikasinya hanya di level provinsi sih. Oke, di kabupaten kota cuma ada publikasi statistik kesejahteraan rakyat. Berarti kalau mau lebih lengkap ke website BPS Provinsi Banten. Iya. Oke. Mbak Rahma, closing statement dong dari Mbak Rahma tentang Susenas. Jadi sahabat data, Susenas ini kan merupakan mother of survey ya, yang indikatornya sangat banyak sekali gitu kan, dan sangat ditunggu-tunggu juga oleh pemerintah dan juga kementerian yang lain. Maka dari itu, mari kita sukseskan dan dukung survei sosial ekonomi nasional dengan menerima kedatangan petugas, berikan jawaban sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya, karena data yang akurat akan mendukung kebijakan yang tepat. Nah itu Mbak Siti, kasih mungkin semangat, motivasi untuk teman-teman mitra yang lain nih yang mau menghadapi Susenas gitu ya. Silakan Mbak Siti. Untuk mitra gak usah takut lah dengan ditolak. Itu sudah harus kita hadapi gitu kan, saling belajar, saling melengkapi, kalau ada permasalahan saling cari solusi bareng-bareng gitu ya. Oke. Mbak Rahma, Mbak Siti, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat lengkap dan detail banget nih tentang Susenas untuk sahabat data semuanya. Dan sahabat data, itu demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Rahma dan juga Mbak Siti mengenai Susenas. Sekali lagi untuk semua responden yang didatengin sama petugas nih, mohon kerjasamanya, mohon diterima, kemudian juga dijawab pertanyaan dengan sabar, dengan sebaik-baiknya, karena jawaban dari semua responden itu akan dijadikan rujukan datanya gitu ya untuk pembangunan nasional maupun di Provinsi Banten. Saya Rika pamit, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah menonton BPS Banten Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.